Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Ibu Ledi, pada pembelajaran online mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Insani. Hari ini kita sudah membahas modul yang ke-8, yaitu yang berjudul Inflasi yang Merenggut Kemakmuran. Baiklah, kita langsung saja memulai pelajaran kita pada hari ini. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang inflasi itu? Di sini saya akan membahas tentang inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jadi, kenaikan ini juga terjadi pada sebagian besar barang dan jasa secara terus-menerus atau dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah disebut dengan deflasi. Deflasi yaitu kenaikan daya beli uang karena penurunan harga barang dan jasa. Bagi konsumen, deflasi ini adalah kondisi yang menguntungkan. Oleh karena itu, inflasi memiliki penyebab terjadinya inflasi adalah yang pertama, tekanan permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua, dorongan biaya atau cost push inflation. Yang ketiga, perkiraan atau ekspektasi inflasi. Yang keempat, peredaran uang kartal yang tak terkendali. Dan yang kelima adalah keadaan politik dan ekonomi. Selanjutnya, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, antara 10% sampai dengan 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu angkanya di kisaran 30% sampai dengan 100% per tahun. Dan yang keempat, hiperinflasi, yaitu lebih dari 100% per tahun. Itulah inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Sedangkan berdasarkan faktor fundamental yang menyebabkannya, inflasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama inflasi inti. Inflasi inti ini dipengaruhi oleh interaksi permintaan penawaran, lingkungan eksternal, perkiraan inflasi dari pedagang dan konsumen. Sedangkan yang kedua adalah inflasi non-inti. Inflasi non-inti ini terbagi lagi menjadi volatility foods dan administered price, yaitu inflasi volatility foods dimaknai kejutan harga bahan pangan saat panen, bencana, perubahan harga pangan domestik atau internasional. Sedangkan inflasi administered price adalah inflasi yang dipicu kebijakan harga yang diatur oleh pemerintah. Baiklah, selanjutnya inflasi ini dapat dihitung melalui indeks harga. Di Indonesia diukur dengan indeks harga konsumen atau disingkat IHK. Selain IHK, ada beberapa indeks harga yang digunakan secara internasional, yaitu indeks harga perdagangan besar IHPB, indeks harga produsen IHP, deflator produk domestik bruto atau PDB, dan indeks harga aset. Berikut adalah rumus pada metode yang pertama yang digunakan adalah metode agregatif sederhana. Metode agregatif sederhana ini terdiri dari 3 rumus. Yang pertama adalah angka indeks atau price ditandai dengan P. Kemudian yang B, angka indeks kuantitas atau quantity sama dengan sama dengan Q. Kemudian angka indeks nilai atau value sama dengan V.
Selanjutnya yang kedua yaitu metode agregatif tertimbang. Metode agregatif tertimbang ini terbagi menjadi dua kelompok rumus. Yang pertama adalah A. Indeks harga last payers. Yang kedua, indeks harga pieces. Teman-teman sekalian bisa mencatat rumus-rumus yang ada pada layar berikut ini. Selanjutnya, di sini ada dua kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kita. Yang pertama, saya akan membahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter dan fiskal maksud saya, yaitu dua itu antara lain kebijakan moneter dan fiskal. Yaitu kebijakan tersebut digunakan untuk menjaga agar inflasi masih dalam kategori inflasi ringan setiap tahunnya. Ada lembaga yang memiliki otoritas. Yang pertama adalah Lembaga Bank Indonesia atau Bank Sentral. Beliau atau mereka memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan moneter yang fokus utamanya membuat nilai rupiah stabil terhadap barang dan jasa dan terhadap mata uang negara lain. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter yang diketahui adalah pengurangan jumlah uang yang beredar atau tight money policy dan penambahan jumlah uang beredar atau easy money policy. Menggunakan suku bunga, sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga, cadangan kas, dan kredit atau pinjaman, serta moral persuasion. Selanjutnya, lembaga yang memiliki otoritas mengatur kebijakan fiskal adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di sana memiliki otoritas mengatur kebijakan fiskal, yaitu kebijakan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain ada 4. Yang pertama adalah alokasi, yang kedua distribusi, yang ketiga stabilisasi, yang keempat adalah pembangunan. Itulah 4 kebijakan fiskal. Baiklah, cukup sekian dulu materi pembahasan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.